Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-90 dan 91 dari Suratun Nahl. Surah An-Nahl ayat 90 dan 91 tentang perintah dan larangan Allah. Di dalam dua ayat yang akan kita pelajari ini Allah menyebutkan beberapa perintahnya dan juga menyebutkan beberapa larangannya. Setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, pasti ada kebaikan di dalamnya. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti buruk, yaitu ada kemudaratan, keburukan di dalamnya. Maka apabila ada Allah memerintahkan sesuatu di dalam Al-Quran, perhatikan, kemudian kita lakukan. Apabila Allah melarang sesuatu di dalam Quran, perhatikan dan tinggalkan, jauhi, karena pasti di dalamnya ada keburukan. Maka sebenarnya ketika kita menjalankan perintah Allah, kita mendapat kebaikan. Ketika kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kita pun juga mendapat kebaikan. Maka di dalam perintah Allah ada kebaikan, di dalam larangan Allah ada kebaikan. Maka dengan perintah dan larangan Allah, sebenarnya Allah menghendaki supaya kita senantiasa mendapatkan kebaikan. Nah, baru akan terjaga kebaikan yang kita miliki pada hari ini apabila kita tetap senantiasa menjalankan perintah Allah dan menghindarkan diri dari melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya belajar. Karena kandungan Al-Quran itu isinya adalah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Kemudian, yang diperintahkan oleh Allah itu boleh jadi hukumnya menjadi wajib, boleh jadi hukumnya menjadi sunat. Dan setiap yang dilarang oleh Allah, ia boleh jadi hukumnya haram, boleh jadi hukumnya makruh. Nah, jadi di antara itulah dia perintah dan larangan itu. Yang diperintahkan wajib bermakna mesti dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakannya berdosa. Kalau perintah tetapi dia sunat, apabila dilaksanakan kita dapat pahala. Kalau ditinggalkan kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan kita tak dapat kebaikan. Nah, maka yang sunnah-sunnah pun kita kerjakan supaya kita mendapat kebaikan. Nah, pada kesempatan ini kita mempelajari apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah melalui dua ayat yang kita pelajari ini.
Seorang sahabat Nabi yang juga ahli tafsir bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya ayat yang kita pelajari ini adalah ayat yang mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat yang kita pelajari ini yaitu ayat yang apabila kita lihat ayat yang lain, ayat itu ada dalam ayat ini. Ayat mana sajalah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa terkumpul di dalam ayat yang kita pelajari ini. Bermakna ayat ini ayat meliputi ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi juga dalam hadis-hadis Nabi. Jadi syariat di dalam agama Islam itu terkumpul dalam ayat yang kita akan pelajari ini. Maka menjadi penting ayat ini. Maka biasanya ayat ini dibaca oleh khatib di waktu Jumat, di khutbah yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Kata khatib, fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladzikrullahi akbar aqimis salah. Imam pun berdiri salat Jumat. Mengapa ya ayat ini yang dipilih untuk menutup khutbah Jumat itu? Maka kembali lagi kepada pendapat yang disampaikan oleh sahabat Nabi tadi, bahwasanya apapun yang disampaikan dalam khutbah Jumat itu, berapa panjangnya khutbah Jumat itu? 20 menit, 30 menit. Sebenarnya semua yang disampaikan dalam khutbah Jumat itu terhimpun dalam ayat yang terakhir dibaca oleh khatib itu. Maka menjadi penting mempelajari ayat ini. Maka siapa yang tak datang pada kesempatan ini rugi. Karena sama dengan tidak mendapat peluang mempelajari kandungan semua yang terkandung dalam kitab suci. Nah, yang datang ini sampaikan kepada yang tak datang. Seperti mana mendengar pada kesempatan ini, sampaikan seperti itu pula. Apabila mengikuti pengajian ini lebih kurang 50 menit dan mendengar selama 50 menit, sampaikan pula selama 50 menit. Siapa yang menyampaikannya hanya 5 menit, berarti dia mengurangi apa yang telah dia dengar. Atau ringkasannya bolehlah. Ya. Tapi kadang-kadang terlalu ringkas, orang tak faham. Karena pemahaman itu adalah dengan penjelasan yang panjang. Maka beruntunglah kita mempelajari ayat-ayat ini. 2 ayat. 90 dan 91. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu perintah Allah berlaku adil. Kemudian berbuat baik. Kemudian memberi kepada kaum kerabat. 3 perintah Allah. Kemudian nanti sampai ke akhir ayat dan disambut oleh ayat berikutnya, perintah lagi, yaitu tepati janji. Itu perintah Allah. Kemudian larangan Allah apa yang disebutkan dalam ayat yang kita pelajari ini, yaitu jangan melakukan perbuatan yang keji. Satu lagi, jangan melakukan perbuatan yang mungkar. Apa beda antara keji dengan mungkar? Nanti kita bahas. Kemudian jangan melakukan permusuhan. Nah, 3 ini yang dilarang. Dan perintah dan larangan ini adalah pengajaran dari Allah. Ini yang Allah ajar kita. Nah, yang mesti kita, apabila perintah mesti kita buat, apabila larangan mesti kita jauhi. Jangankan mengerjakannya, mendekatinya pun jangan. Nah, apalagi mengerjakannya, maka hindari, jauhi. Jadi perintah dan larangan yang disebutkan dalam ayat ini, apalagi kita nanti apabila membahaskannya dengan lebih terperinci, rupanya perintah-perintah yang lain dia masuk ke dalam perintahnya. Umpamanya dalam ayat yang kita pelajari ini tak ada perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, tak ada larangan mencuri dalam ayat ini.
larangan berzina, larangan memakan riba, larangan durhaka pada orang tua, tak ada. Tapi masukkah semua itu ke dalam ayat ini? Masuk. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Mas'ud tadi. Bagaimana dia bisa masuk? Nah, nanti kita akan bahas. Karena setiap kata yang ada dalam ayat ini rupanya maknanya sangat luas sekali. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini kita letakkan judul pengajian supaya terarah pengajian kita ini, yaitu dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kewajiban menuntut ilmu. Wajib kita menuntut ilmu. Sebab apabila kita tidak menuntut ilmu, tak tahu kita mana yang diperintahkan oleh Allah, tak tahu kita mana yang dilarang. Padahal kita sebagai seorang muslim wajib menjalankan perintah Allah dan wajib meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Maka menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, karena tanpa menuntut ilmu kita tidak tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Mengapa Bapak tak buat ini? Saya tak tahu. Nah, apabila dia jawab tak tahu, bermakna dia bisa terlepas atau tidak dari pertanggungjawab di hadapan Allah? Bisa, karena dia tak tahu. Tetapi yang tak bisa adalah pertanyaan berikutnya, mengapa tak tahu? Itu dia. Karena kalau orang tak tahu, bisa dia terbebas dari tanggung jawab. Dia tak tahu, dia puasa, kemudian dia makan. Bagaimana? Dia salah, dipersalahkan? Tidak, karena dia tak tahu. Cuma persoalannya kalau dalam agama ini, apa sebab tak tahu? Kan ada pengajian di Masjid Nurul Haq, mengapa tak datang? Kan badan sehat, tak begitu jauh, bisa sampai kita ke situ. Apa halangannya? Nah, tak tahu. Mengapa tak tahu? Orang satu kampung ke sini semua, kita tak tahu. Maka tidak ada itu alasan yang dicari-cari. Nah, maka kewajiban menuntut ilmu, yang kita maksudkan itu adalah apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk kita buat dan apa saja yang dilarang oleh Allah untuk kita tinggalkan. Dalam berkeluarga juga begitu. Suami itu mesti tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam membawa keluarga, apa saja yang dilarang oleh Allah dalam membawa keluarga. Istri juga begitu, orang tua, anak, guru, murid, penjual, pembeli, itu semua sudah diberitahukan tentang apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang. Tentang pakaian, tentang minuman, tentang makanan, tentang apa saja dalam hidup ini. Berkaitan dengan apa? Dengan kepercayaan, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan pergaulan, semua sudah terperinci di dalam Islam, maka mesti diketahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kalau berkaitan dengan kepercayaan, apa yang diperintahkan oleh Allah? Mentauhidkan Allah. Apa yang dilarang dalam kepercayaan? Syirik, menyekutukan Allah. Kalau berkaitan dengan orang tua, apa yang diperintahkan? Berbakti. Yang dilarang apa? Durhaka. Kalau dalam berjual beli, apa yang diperintahkan? Jujur, menepati janji, mencukupkan timbangan. Apa yang dilarang oleh Allah? Itulah dia. Itulah dia yang kita pelajari. Baik, kita mulai kajian. Terlebih dahulu kita membaca dan menerjemahkan setiap kata dari ayat yang kita pelajari. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah berfirman, inna, sesungguhnya, ini adalah penekanan, Allah ya'muru, memerintahkan,
bil adli, berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan, berbuat baik, wa ita, dan memberi, zil kurba, kepada kaum kerabat, wa yanha, dan Allah melarang, anil fahsya, dari berbuat keji, wal mungkar, dan dari berbuat mungkar, wal baghi, dari berbuat permusuhan. Ya'idzukum, Allah mengajarkan kepadamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu tadzakkarun, mengambil pelajaran. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik dan memberi kepada kaum kerabat dan melarang dari melakukan perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Allah memberikan pelajaran kepadamu, mudah-mudahan kamu mendapatkan pelajaran. Ayat berikutnya. Wa aufu, dan tepatilah, bi ahdillahi, janji Allah, idza, apabila, ahadtum, kamu telah berjanji, wala, dan janganlah, tangkudu, kamu menanggalkan atau melepaskan atau meninggalkan atau mengkhianati, al-aimana, sumpah-sumpah. Sumpah adalah juga janji. Ba'da, selepas taukidiha, penguatannya atau penegasannya. Waqad, sesungguhnya, ja'altum, kamu telah menjadikan, Allah alaikum, atas kamu, kafila. Ada yang menerjemahkan saksi, sebagai saksi, yaitu telah mempersaksikan Allah dalam perjanjian tersebut. Maka jangan sekali-kali mengingkari janji. Inna, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, ma taf'alun, apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan? Kamu menepati janji, Allah mengetahui. Kamu mengingkari janji pun Allah mengetahui. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu telah berjanji, dan janganlah kamu mengingkari sumpah atau membatalkan sumpah ba'da taukidiha, selepas kamu menguatkannya. Dan sesungguhnya kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi ke atasmu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dari dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Inilah dia pelajaran. Apabila kita belajar, tujuannya adalah menuntut ilmu, maka ilmu itu adalah berupa perintah Allah dan larangan Allah. Setiap perintah Allah pasti baik, maka apabila kita mengetahui perintah kemudian kita berusaha untuk menjalankannya, berarti kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Apabila kita belajar tentang larangan Allah dan setiap yang dilarang oleh Allah adalah buruk, kemudian kita berusaha untuk menghindari setiap keburukan yang dilarang oleh Allah, itu berarti kita menjaga kebaikan, yaitu kita menjaga kebaikan yang sudah kita dapatkan. Maka dengan mempelajari perintah dan larangan Allah, bermakna kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan dan bagaimana menjaga diri untuk tetap dalam kebaikan. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari, dan sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat dan lebih mudah bagi kita untuk mengamalkan ayat. Karena ayat Al-Quran setelah kita pelajari bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi untuk kita amalkan. Nah, ini yang disebut dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sahabat Nabi dahulu mempelajari Al-Quran dari Rasulullah, kemudian mereka mengamalkannya. Nah, bahkan ada yang mengatakan kami tidak berpindah ke 10 ayat berikutnya, sehinggalah 10 ayat yang kami pelajari itu sudah kami amalkan terlebih dahulu. Nah, sudah berapa ayat yang kita pelajari ini sejak dari surah Al-Fatihah? Sudah diamalkan semua? Jangan pindah lagi ke ayat berikutnya, sampai sini aja lah. Karena apabila kita telah mempelajari ayat, kita sudah berilmu, kemudian kita tidak mengamalkan ilmu itu. Apa gunanya ilmu kalau tidak diamalkan?
Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk menuntut ilmu, kemudian berusaha juga untuk mengamalkannya. Paling tidak perintah Allah dalam ayat ini berlaku adil, berbuat baik, memberi kepada kaum kerabat, menepati janji. Larangan Allah yang mesti dijauhi, ditinggalkan, dihindari. Jangan berbuat keji, jangan berbuat mungkar, dan jangan satu lagi, melakukan permusuhan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Memerintahkan siapa dalam ayat ini? Memerintahkan manusia. Memerintahkan manusia itu apakah orang-orang beriman saja? Tidak, seluruh manusia. Jadi semua manusia beriman atau tidak beriman mestilah berlaku adil. Sebab berlaku adil itu mendatangkan kebaikan. Maka semua manusia tanpa terkecuali diperintahkan untuk berlaku adil. Maka orang-orang yang bukan Islam pun juga mesti berlaku adil. Apa makna adil? Apa makna adil? Adlun dari sisi bahasa maknanya tebusan. Adlun la yu'khadhu minha adlun. Tidak diterima darinya tebusan. Tebusan. Apa makna tebusan ini? Umpamanya kalau ada orang yang ditawan dalam perang, ditawan oleh musuh. Kemudian setelah selesai perang, kemudian yang ditawan itu bisa ditebus. Kata yang menawan, bisa kami lepaskan kembali tawanan ini. Tapi tebusannya 1 miliar umpamanya. Maka ketika uang 1 miliar diberi, itu namanya tebusan. Maka yang ditawan tadi dilepaskan. Itu namanya tebusan. Nah, kadang-kadang kita juga menggadaikan sesuatu di mana? Penggadaian umpamanya. Penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, maka diletakkanlah emas, 1 kilogram emas diletakkan di pegadaian. Masya Allah banyak 1 kilogram. Maka dia pinjamlah uang dari pegadaian, dia letakkan 1 kilogram emas miliknya itu. Kemudian apabila dia ingin mengambil kembali emasnya itu, maka dia mesti menebus. Maka ada nanti perjanjian dengan pihak penggadaian berapa tebusan yang mesti dibayar. Ketika tebusan dibayar, emas bisa didapatkan kembali. Ketika tebusan kurang, belum kembali lagi. Maka tebusan itu sesuai dengan, itu dia. Tebusan itu sesuai dengan nilai yang ditebus. Baik. Apa pula makna berlaku adil? Kalau adil itu maknanya tebusan, maka apabila kita lihat tafsiran para ulama, banyak ulama membawa kepada al-huquq. Al-huquq maknanya hak-hak. Umpamanya hak Allah pada diri kita. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang memberi rezeki kepada kita siapa? Allah. Yang memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup kita siapa? Allah. Semua kita dapat. Badan sehat kita dapat. Pasangan hidup kita dapat, istri, anak kita dapat, harta kekayaan kita dapat, dan menjadi hak kita. Tetapi ketika Allah memberi kepada kita pemberian-pemberian tersebut, Allah juga menyebutkan, aku juga punya hak. Apa hak Allah? Diibadati, disembah. Itu hak Allah. Maka apabila kita menyembah Allah, maka bermakna kita telah berlaku adil. Karena kita sudah menebus pemberian Allah yang kita terima, kita tebus dengan ibadah yang kita persembahkan. Bermakna kita telah berlaku adil. Maka banyak ulama tafsir menyebutkan makna berlaku adil itu adalah mentauhidkan Allah. Itu berlaku adil. Yang memberi pemberian Allah. Kemudian yang disembah berhala. Itu tidak adil.
Nah, itulah dia marah. Karena dia tidak menebus. Nah, itu tidak adil. Satu lagi umpamanya. Ini dalam rumah tangga. Kita punya anak 4. 1 anak di perguruan tinggi. 1 anak di sekolah menengah atas. 1 sekolah anak di sekolah menengah pertama. 1 lagi di sekolah dasar. 4 anak. 4 anak. Nah, anak kita beri pemberian. Nah, anak ini karena kita ini sebagai orang tua wajib untuk memberikan nafkah kepada anak. Nah, maka kita berikanlah biaya kebutuhan keperluan hidup anak itu. Nah, orang tua yang berlaku adil kepada anak, kan hak anak kan mendapatkan keperluan mereka. Itu diperintahkan oleh Allah itu. Beri kepada anak itu haknya, yaitu contohnya uang jajannya lah, uang belanjanya. Kita samakan atau tidak? Tapi kan mesti berlaku adil. Kita samakan 50.000 semua, yang di perguruan tinggi 50.000. Berlaku adil, apakah sama rata? Enggak. Apa mana adil tadi? Menebus. Yang bahasa itu jangan ditinggalkan. Makna bahasanya menebus. Keperluan yang di perguruan tinggi 100.000. Tebus 100.000. Yang di sekolah menengah atas 50.000. Kasih 50.000. Yang menengah bawah 20.000, 50.000. Yang paling rendah 5.000, 5.000. Itu maknanya berlaku adil. Bapak punya istri berapa? Nah, kalau lebih dari 1 mesti berlaku adil. Seperti apa? Itu bukan sekarang pembahasannya. Itu di majelis yang lain lagi. Dan adil itu adalah memberikan hak kepada orang yang memiliki hak dengan sempurna. Itulah dia berlaku adil. Mengembalikan hak atau memberikan hak kepada orang yang berhak dengan sempurna. Hak siapa? Hak Allah. Mengembalikan hak Allah kepada Allah dengan sempurna, maka berarti kita telah berlaku adil. Suami memberikan hak istri kepada istri dengan sempurna, suami berlaku adil. Orang tua memberikan hak anak kepada anak dengan sempurna, bermakna orang tua berlaku adil. Anak memberikan hak orang tua ada pada anak, ada berbakti. Itu hak orang tua. Apabila anak berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sempurna, maka anak telah berlaku adil. Pemerintah, hak siapa yang ada pada pemerintah? Hak rakyat. Berapa uang rakyat yang diamanahkan kepada pemerintah? Sebanyak mana yang diamanahkan, sebanyak itu pula dikembalikan kepada rakyat, berlaku adil. Kalau 20% diambil, zalim. Bermakna dia telah mengambil hak orang lain. Nah, makna yang tidak adil itu telah mengambil atau menahan hak orang lain. Tidak memberikan hak kepada orang yang berhak, bermakna tidak berlaku adil. Keadilan sosial, apa makna keadilan sosial? Bagi seluruh rakyat, bermakna dimanapun rakyat itu berada, meskipun di pedalaman sana, berhak untuk mendapatkan seperti mana yang didapatkan oleh orang di tengah kota. Mampu tak jadi gubernur seperti itu? Kalau tidak, bawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan. Maka berat itu. Sangat berat sekali. Maka para khalifah dahulu tak tidur malam untuk memikirkan rakyat. Bahkan khalifah itu sendiri yang memanggul gandum dari khazanah,
yaitu dari perbendaharaan, tempat simpanan, ke rakyat itu. Maka khalifah itu sendiri yang berjalan malam mendengar apa rintihan rakyat. Bukan membuat rakyat merintih, enggak. Mendengar rintihan rakyat itu. Itulah yang disebut berlaku adil. Kalau khalifah atau imam berlaku adil, doanya itu tidak ada halangan antara dia dengan Allah Ta'ala. Al-imamul adil, imam adil. Dan nanti di hari akhirat, imam yang adil itu, apa mana adil tadi? Itu secara bahasa mananya menebus. Memberikan hak kepada orang yang berhak. Imam yang adil itu, pemimpin yang adil itu nanti di hari akhirat termasuk 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah di hari akhirat. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Yang pertama adalah al-imamul adil. Jadi berlaku adil itu berat atau mudah? Tunggu dulu siapa orangnya. Kalau orangnya beriman kepada Allah, mudah. Sebab dia sebagai membuktikan keimanan. Tapi kalau orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu, berat sekali. Karena orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu, hak dia, hak orang pun kan tahu semua kan. Itulah dia, berat itu. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam kepercayaan, mentauhidkan Allah. Dalam ibadah, salat 5 waktu, 5 waktu. Pada waktunya, pada waktunya. Itu maknanya berlaku adil. Salat 5 waktu, kemudian beribadah 4 waktu saja. Yang satunya untuk tidur sampai subuh, sampai lewat subuh. Itu namanya tidak berlaku adil dalam ibadah. Dalam puasa juga begitu, dalam zakat yang dikeluarkan juga begitu. Ini dalam ibadah. Berlaku adil dalam akhlak. Dalam akhlak ini kaitan dengan sifat, jujur, apalagi yang lain. Umpamanya kesungguhan, kemudian tekun, bersih, dan lain sebagainya. Ini juga berlaku adil, yaitu berikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Umpamanya kita lah, di lingkungan kita di sini ini, hak warga sini ini adalah untuk mendapatkan suasana yang tenang, nyaman, aman, bersih, teratur. Maka berikan hak warga kepada warga. Kalau kita salah satu dari warga, maka bermakna kita telah berlaku adil. Oh, berarti adil ini meliputi akidah juga, ya, ibadah juga, ya, akhlak juga. Ya, inilah maksud ayat ini, meliputi seluruh ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Terjawablah sudah kan? Mengapa sahabat Nabi Ibnu Mas'ud menyebut ayat ini adalah ayat yang mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran. Maknanya mengumpulkan kandungan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berlaku adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Apa pula makna ihsan di sini? Nah, tadi sudah berlaku adil, sekarang ini berbuat ihsan. Pastilah ihsan tidak sama dengan adil. Meskipun sama-sama yang diperintahkan adalah baik, berlaku adil baik, berbuat ihsan, berbuat kebajikan pun juga adalah baik. Tapi apa makna ihsan di sini? Maka ada di antara ulama memahami makna ihsan di sini ini adalah kalau tadi berlaku adil, yaitu memberikan hak kepada yang memiliki hak, maka makna ihsan di sini memberikan hak kepada orang yang memiliki hak dengan terus-menerus. Kadang-kadang kita bisa berlaku memberikan hak itu sekarang. Umpamanya ada orang yang di bawah tanggungan kita. Ketika orang itu, umpamanya siapa di bawah tanggungan kita? Contoh mudah lah sekarang ini. Ketika istri itu bersama kita, istri-istri yang sangat disayangi, sangat dicintai.
Kita berikan haknya dengan penuh? Ya. Cepat jawabnya, ya. Kemudian Allah takdirkan. Rupanya telah berjalan berapa waktu, istri itu sudah tidak disukai lagi. Na'udzubillah lah. Ini kan, tetapi berlaku ini dalam hidup. Jangan dikatakan tak berlaku. Banyak sekarang ini kasus di pengadilan agama itu tak terselesaikan. Sebanyak mana yang menikah, sebanyak itu pula yang bercerai sekarang ini. Nah, kalau yang seperti itu berlaku, wahai suami, istri itu masih tetap istri, tapi mungkin sudah tak disukai, tak disenangi seperti dulu lagi. Apakah masih tetap memberikan hak istri itu kepada istri? Kalau iya, bermakna berlaku adil. Berlaku adil, tapi berat, itulah dia ihsan. Sudah dicerai, sudah dicerai tak memberi nafkah lagi. Tapi karena anak ada pada istri itu, maka bukan hanya nafkah kepada anak, tetapi diberikan juga pada istri. Tak apalah, rumah yang di sana itu pakai aja lah. Kata suami, oh ini dia berbuat ihsan. Tapi istri itu tak ada lagi dia memberikan apa-apa lagi kepada suaminya itu. Dia tak perlu imbalan, tak perlu balasan, karena dia mau berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat tanpa mengharapkan balasan. Oh, ini tinggi makamnya ya. Ini tak semua laki-laki bisa seperti ini. Termasuk ustadz, wallahu alam. Karena kita manusia biasa kan. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita sampai ke ihsan. Karena ihsan ini kita tidak lagi melihat kita, tetapi kita melihat Allah yang sedang melihat kita. Karena itu yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ma huwal ihsan? Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Maka Nabi Muhammad menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah sedang melihatmu. Jadi yang menjadi pertimbangan itu adalah Allah. Itu orang ihsan. Allah takdirkan pula, umpamanya istri ini sudah tidak lagi bersama kita, umpamanya lagi tak pula perbuatan itu menyukai kita. Cuma sahabat kita juga begitu umpamanya. Kalau dibuat sahabat, dulu kita bantu sahabat kita terus ini. Kemudian sekarang sahabat kita ini sudah kita bantu, tak pula berterima kasih. Bukan hanya tidak berterima kasih, dia memburukkan kita pula di belakang kita. Maka bagaimana? Kita tetap memberi bantuan kepadanya? Nah, kalau tadi istri payah gak jawab sekiranya. Nah, sekarang ini sahabat begitu juga. Ini contoh-contoh yang lain. Maknanya kita berbuat baik lebih disebabkan karena keimanan kita kepada Allah itu adalah ihsan. Maka tinggi, maka dia mengatakan ihsan ini makom yang sangat tinggi sekali. Kalau adil itu baru memberikan hak, menebus baru. Ini lebih dari sekedar menebus. Ihsan. Lebih ihsan. Umpamanya, kalau kita mengeluarkan zakat berapa persen? 2,5. Itu hak Allah. 2,5%. Kita berikan hak Allah kepada Allah. Asnaf yang 8 itu, fakir, miskin, dan. Kita berikan 2,5%. Itu kita baru menebus. Yang 2,5 itu baru berlaku adil. Tapi kalau berbuat ihsan, saya tak mau 2,5 nih, 5%. 10%, bukan sekali tahun, setiap bulan. Oh, ini orangnya ihsan. Sudah sampai ke makom ini? Tapi namanya Bapak Muhammad Ihsan. Karena ada yang memberi nama anaknya Ihsan. Berarti diharapkan anak itu berbuat ihsan. Maksudnya berbuat kebaikan yang tinggi nilainya. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita izil qurba.
dan memberi kepada kaum kerabat. Memberi kepada kaum kerabat. Kalau disebut memberi, memberi apa? Ya, memberi harta, memberi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, atau memberi fasilitas apa saja. Kemudian di sini kaum kerabat. Kaum kerabat. Kita memberi sebenarnya memberi kepada siapa? Kepada siapa saja. Sahabat kita. Tetapi dalam ayat ini kaum kerabat. Maknanya yang paling dekat dengan kita itu beri. Maknanya adalah yang paling utama diberi adalah kaum kerabat. Jangan sampai sahabat jauh diberi, kaum kerabat tidak diberi. Nah, yang diperintahkan oleh Allah adalah kaum kerabat, itu adalah yang lebih dahulu beri. Siapa yang paling dekat dengan kita? Dari kalangan kaum kerabat. Abang, adik, ayah, ibu ya termasuk ya. Pamannya kita udah bekerja sekarang, maka anak yang baik itu kadang-kadang gaji pertamanya itu bukan untuk dia. Ini gaji pertama saya ini untuk mak lah. Akhirnya menetes air mata maknya. Anakku ini yang diperintahkan oleh Allah, ia lakukan. Ita idil qurba. Sudah berlebih-lebih pendapatannya. Rumahnya udah seperti istana. Kemudian dibiarkan bapaknya di gubuk yang reot. Ini anak apa namanya ini? Tahu semua ya? Tapi ada tak berlaku kejadian seperti itu? Ada banyak. Siapa orangnya? Ini yang diperintahkan. Ita izil qurba, kepada orang tua, kepada abang. Jangan berhitung betul lah. Kepada kaum kerabat. Kadang-kadang tuh kepada ayah pun dia, ini hutang ya, hutang ya. Ayah bayar ya. Allahu Akbar. Pernah satu ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah karena ayahnya mengambil hartanya. Ya Rasulullah, ini ayah saya mengambil harta saya. Maka Rasulullah pun marah dengan mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu ini, badan kamu ini dan harta kamu semuanya itu milik bapakmu. Bagaimana kamu mengatakan bahwasanya ayahmu, bapakmu mengambil hartamu? Ini yang tak faham. Maka ita idil qurba, memberi kepada kaum kerabat. Kalau abang, adik, mereka memang mungkin awalnya berhutang bentuknya. Pinjam bang ya, pinjam duit ya, pinjam. Pinjaman ya, ya pinjaman. Janji bayar, janji bayar. Rupanya setelah berjalan waktu yang ditentukan, tak juga bisa membayar. Sudahlah, putihkan saja lah hutang tuh. Nah, jangan terlalu berkira betul. Disita rumah abangnya, janganlah sampai begitu. Boleh jadi dulu ketika kecil, abang kita itu ketika membeli makanan, tak dimakannya semua sendiri, dibaginya ke kita. Nah sekarang ketika sudah besar, mengapa kita berhitung betul dengan abang kita sendiri, dengan adik kita? Tapi ini Ustaz bukan sekali dua Ustaz, itu masih ada tapi juga lagi. Tapi ini 100-200 juta mana bisa dimaafkan Ustaz? Tak bisa. Maka kita kata harta itu ujian bagi kita. Yang menjadi rezeki kita itu adalah yang kita pakai saja sebenarnya. Yang kita gunakan. Lebih dari itu, itulah yang kita gunakan untuk berbuat baik. Kepada siapa? Ita idil qurba. Kepada kaum kerabat. Wa yanha anil fahsya. Ya, kita ringkas-ringkas ini. Karena waktu kita sangat terbatas. 3 perintah Allah sudah di awal ayat, kemudian lanjutannya adalah 3 larangan Allah. Wa yanha, dan melarang, anil fahsya, dari berlaku keji. Keji ini adalah sesuatu yang setiap manusia pasti tak suka melakukannya. Kalau didengar saja, maka manusia menjadi jijik. Menjadi mengerutkan kening. Umpamanya apa perbuatan yang keji? Berzina umpamanya, itu adalah keji. Riba itu keji atau enggak ya?
keji. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang terlibat riba sama seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Kan keji kan? Keji sekali. Apalagi yang keji yang lainnya. Nah, setiap perbuatan keji itu adalah al-fahsya. Tapi perbuatan keji ini, al-fahsya ini, di dalam Al-Quran disebut harrama rabbukum alaikum al-fawahisha, yaitu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi ada sanksinya. Nah, zina itu ada sanksinya tak dalam Islam? Apa sanksinya? Kalau belum berumah tangga berzina, dirajam. Kalau sudah berumah tangga masih berzina, hukum mati. Karena keji. Karena dia merusak keturunan. Kalau mencuri itu keji juga? Ya. Merusak apa dia? Merusak harta. Kalau membunuh itu keji juga? Iya. Merusak apa dia? Merusak nyawa. Merusak, membunuh itu, yaitu menghilangkan nyawa. Kemudian, kalau mabuk-mabukan itu keji juga atau tidak? Narkoba itu keji. Di mana letak kejinya? Karena dia merusak akal. Hilang akal dibuatnya. Nah, yang merusak itu adalah perbuatan keji, dan di dalam Islam ada sanksinya. Kemudian ada satu lagi, al-munkar. Al-munkar ini dijelaskan oleh para ulama apa saja yang ditolak oleh syariat, oleh akal, oleh adat, oleh tradisi. Itu adalah yang mungkar. Bermana yang tidak disukai. Tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh akal yang sehat, oleh orang banyak, tidak disukai pula oleh adat kebiasaan setempat. Maka setiap yang mungkar itu mesti disingkirkan. Nah, karena akan membawa ketidaknyamanan. Akan membawa kepada kerusakan. Maka kita kaum muslimin, orang-orang beriman, kita diperintahkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf, kita perintahkan orang lain berbuat yang baik, kemudian kita cegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Maka ada yang mengatakan mungkar ini adalah perbuatan buruk yang mazahara, yaitu yang nampak, yang jelas. Sementara ada perbuatan buruk yang tersembunyi. Itu tak dapat kita. Umpamanya dengki. Nampak tak dengki itu? Tak nampak. Karena dengki itu tersembunyi dalam hati. Ada yang menyusun rencana jahat. Tahu kita rencana jahat yang disusun oleh musuh itu? Tak tahu. Nah, itu tersembunyi. Nah, yang mungkar itu yang nampak oleh mata, yang bisa dilihat secara nyata. Itu adalah yang dicegah, yang dilarang di dalam agama. Wal bagh. Apa makna al bagh ini? Mujawazatul hadd, yaitu melampaui batas. Mestinya kita menghormati sahabat kita, menghargai sahabat kita, tetapi kita lampaui batas itu, yaitu menzalimi sahabat kita, membuka aib sahabat kita, kemudian mencemari, menodai kepercayaan sahabat kita. Ini kalau kaitan dengan persahabatan. Bahkan memusuhi, membuat permusuhan, itu adalah al-baghi, yaitu melampaui batas. Al-baghi ini bukan hanya antara manusia-manusia yang tidak ada ikatan, juga yang ada ikatan antara suami istri umpamanya, antara orang tua dengan anak, antara jiran tetangga. Al-baghi ini juga bisa berlaku antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, antara satu suku dengan suku yang lain. Al-baghi umpamanya boleh jadi satu suku itu menindas, menganiaya suku yang lainnya. Kamu tak layak tinggal di sini, ini adalah kawasan kami, kalau tinggal juga di sini mesti bayar umpamanya, dan mesti kamu menindas, merampas hak. Itu adalah al-baghyu, yaitu melampaui batas. Tiga-tiga itu dilarang. Perbuatan keji dilarang, perbuatan mungkar dilarang, dan perbuatan melampaui batas dilarang. Dan setiap yang dilarang oleh Allah adalah buruk, yang mendatangkan kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan jelas menyebut yang 3 ini, tetapi yang 3 itu yang mana? Tak disebut di sini satu persatu. Ini disebut secara umum saja. Disebut zina? Tidak. Disebut riba di sini? Tidak. Tapi ada disebut dalam ayat yang lain? Ada. Maka ayat ini dia bersifat umum jadinya. Yaitu al-adlu, al-ihsan, kemudian ita idil qurba, ini menerangkan banyak sekali yang terdapat di dalam ayat-ayat yang lain. Kemudian juga al-fahsya, al-munkar, al-bagh, ini juga menerangkan banyak sekali yang terdapat di dalam ayat-ayat yang lain. Ujung ayat, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ya'idzukum, ya'idzukum maknanya memberikan pengajaran kepadamu. Sebenarnya ya'idz ini sudah masuk ke bahasa kita mau'izah. Mau'izah itu biasa diterjemahkan nasihat. Tapi sebenarnya isi ya'idzukum itu adalah nasihat yang kandungannya berupa peringatan, yang tujuan peringatan itu supaya tidak mendapatkan keburukan. Itu maknanya ya'izah, mau'izah. Umpamanya mau'izah, jangan meminum minuman keras. Itu mau'izah, jangan minum minuman keras. Apa sebab? Sebab kalau minum minuman keras, apa yang akan berlaku? Hilang akal. Kalau sudah hilang akal, apa yang akan berlaku? Oh, banyak sekali berzina, mabuk, berkelahi, dan lain sebagainya. Nah, ketika yang buruk-buruk itu, yang akan berlaku itu, kita cegah. Nah, ketika kita cegah dengan pamannya, pintu masuknya, dengan tidak meminum minuman keras, maka kita pun menyampaikan jangan minum minuman keras. Maka seruan kita itu, nasihat kita itu, peringatan kita itu, karena apabila meminum minuman keras nanti akan membunuh, akan berzina, akan ini, maka kita sebut nasihat itu sebagai mau'izah. Mau'izah, peringatan untuk terhindar dari keburukan. Umpamanya lah, yang lebih mudah sekali. Ada satu jalan yang kita lalui di situ, kita mengetahui jalan itu banyak lubangnya. Lubangnya dalam. Dan banyak orang yang terperosok ke dalam lubang itu dan susah untuk keluar lagi. Kita tahu jalan itu jalan yang buruk, ada lubang dan banyak orang yang terperosok. Kemudian kita berada di pangkal jalan itu. Maka ketika ada orang yang akan berbelok ke jalan itu, apa yang kita lakukan? Jangan. Ketika kita mengatakan jangan lalu jalan ini, karena di tengah sana nanti ada lubang besar, sebaiknya Bapak cari jalan yang lain. Itu namanya kita menasehati supaya orang tersebut terhindar dari keburukan. Nah, itu namanya mau'izah. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Mudah-mudahan kamu mendapat pelajaran. Dapat pelajaran. Yaitu dengan mau'izah dari sisi Allah. Ini yang baik, ini yang baik, ini yang baik. Kalau dilakukan dapat kebaikan. Ini yang buruk, ini yang buruk, yang ini buruk. Apabila melakukannya maka nanti akan mendapatkan keburukan. Nah, ini adalah mau'izah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya tentang menepati janji. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Apabila tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Ulama tafsir menyebutkan ayat ini berkaitan dengan kaum muslimin yang berjanji dengan Rasulullah. Di awal-awal dahulu, setiap kaum muslimin yang masuk Islam akan berbaiat di hadapan Rasulullah. Rasulullah akan mengambil baiat mereka. Apa makna baiat itu? Janji setia. Yaitu, kamu sudah masuk Islam sekarang, kamu berjanji setia, yaitu untuk tetap beriman kepada Allah, kemudian melakukan ketaatan sepanjang hayat sampai meninggal dunia, sampai mati. Janji? Janji. Dengan nama Allah? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah berjanji, itu namanya berbaiat, maka tepati janji itu. Diperintahkan oleh Allah, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Nah, ketika berjanji karena keimanan kepada Allah, itu berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ahdun, berjanji. Sebenarnya kita sudah pernah berjanji tidak dengan Allah Ta'ala? Sebelum lahir ke dunia ini. Sudah. Kapan kita berjanji dengan Allah? Ketika kita berada di alam ruh. Ketika itu kita masih berupa ruh. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini menerangkan tentang janji manusia yang masih berupa roh di hadapan Allah. Allah bertanya kepada sekalian manusia, bukankah aku Tuhanmu? Maka sekalian roh mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Bermakna nanti kalau kamu lahir ke dunia, maka tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku, wahai manusia. Seperti mana janjimu di dalam alam roh, maka begitulah hendaknya kamu ketika lahir ke dunia. Tapi ketika sampai ke dunia ini, apa sambungannya itu? Tadi semua manusia di alam roh tanpa terkecuali berjanji di hadapan Allah. Tapi ketika lahir ke dunia ini, apakah semua manusia menepati janji mereka? Tidak. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan, tepatilah janji dengan Allah apabila kamu telah berjanji. Kapan telah berjanji? Di alam roh. Kalau pada masa Rasulullah dahulu, kapan telah berjanji? Di hadapan Rasulullah ketika berbaiat. Berarti sekarang ini kita sudah berjanji? Sudah. Tepati janji itu. Jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan jangan kamu mengingkari janji atau sumpah selepas menguatkannya. Ayat ini berupa ancaman. Yaitu ayat, dia menegaskan lagi ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya itu adalah berupa perintah, tepati janji, ayat berikut ini adalah berupa larangan, jangan mengingkari janji. Sebenarnya kan sama aja kan? Kan kaitan dengan janji. Tepati janji, bermana penuhilah janji itu. Jangan ingkari janji. Berarti kalau jangan ingkari berarti tepatilah. Maka sambungan ayat ini menguatkan yang sebelumnya. Kalau menguatkan yang sebelumnya, bermakna menjadi tegaslah menepati janji. Maka hati-hati ini sekarang ini dalam menunaikan janji dengan Allah. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi ke atasmu. Kita menyaksikan, kita menjadikan Allah sebagai saksi. Ya Allah, engkau menjadi saksi bahwasanya hamba ini adalah sebagai hambamu, akan menepati janji hamba sebagai hambamu. Yaitu hamba hanya menjadikan agamamu, agama Islam, sebagai agama yang hamba anut. Inna dina indallahil Islam. Anda tidak akan berpaling dari agamamu ya Allah. Apapun yang akan berlaku, hamba tidak akan berpaling dari agamamu. Itu maknanya menepati janji, kemudian menjadikan Allah sebagai saksi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat ancaman. Hati-hati, apapun yang kamu lakukan, Allah mengetahui. Makna Allah mengetahui, maksudnya Allah akan membalas. Karena apabila maknanya Allah mengetahui, untuk apa Allah ketahui? Untuk nanti membalas seperti mana yang Allah ketahui. Dari perbuatan yang kita lakukan itu, apa saja yang kita lakukan, dari perbuatan yang tidak menepati janji Allah, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. Maka ayat ini menjadi ayat ancaman. Hati-hati, jangan dikira, jangan dianggap Allah tak tahu. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka ujung ayat ini menjadi ancaman. Allah mengancam kita supaya kita memastikan diri untuk tetap menepati janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beragama Islam, menjalankan agama Islam sampai ke penghujung usia kita. Dan ini diwasiatkan oleh para nabi dahulu ketika mereka berada di penghujung usia kepada anak-anak mereka. Wa idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi
ma ta'buduna min ba'di. Dan ingat ketika Nabi Yakub sudah berada di penghujung usianya, maka Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya, kemudian Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya itu, ketika itu akan meninggal dunia, maka Nabi Yakub memastikan anaknya ini menyembah siapa? Ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kamu sembah kalau aku meninggal dunia? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhan ayahanda, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyang ayahanda, Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, ilahan wahidan, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah. Nah, ini adalah janji yang mesti kita tepati, dan apapun ujian yang berlaku dalam hidup kita, jangan sampai kita tidak menepati janji ini. Karena banyak sekali ujian-ujian dalam hidup kita sehingga kita tidak dapat menepati janji ini. Banyak yang sampai menyimpang dari ajaran yang benar. Bahkan sampai keluar dari agama yang mulia ini. Sampai melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bermakna tidak menepati janji. Padahal Allah memerintahkan kita untuk memegang agama ini dengan sempurna. Apapun ujian, jangan sampai kita gagal di dalam menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku adil. Apa lagi? Berbuat ihsan, baik. Apa lagi? Memberi kepada kaum kerabat. Itu yang diperintah, menepati janji. Dan jangan sekali-kali berbuat keji, melakukan kemungkaran, dan menciptakan atau membuat permusuhan. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari apa yang disampaikan dalam kedua ayat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.